Baik, sudah mulai merecording. Ya, ini adalah perkuliahan pemrograman objek 1 pertemuan ke-10. Kita baru sejak kemarin terakhir tuh pertemuan 5 kita VidCon ya, video conference. Jadi sekarang kita ketemu lagi karena kemarin-kemarin banyak video yang harus kalian tonton. Sebetulnya sekarang juga sama, materinya juga banyak. Tapi untuk materi yang pertama akan saya sajikan saja di meeting ya. Sementara untuk sisanya kalian bisa nonton video yang sudah saya siapkan. Nah, mission of the day-nya nanti akan saya utarakan juga di sini. Dan saya juga nggak akan lama, maklum gratisan ya. Jadi cuman sampai 30 menit ininya ya, kapasitas waktunya yang diberikan. Kenapa nggak pakai seperti biasanya kita pakai Google ya? Saya nggak pakai itu dulu, soalnya saya pengen nge-recording ini supaya disimpan di localhost. Karena kalau di sana ngambilnya agak lumayan. Jadi saya mau ambil hasil recording materi ini terus nanti saya upload ke YouTube supaya bisa ditonton ulang. Seperti itu ya. Oke, yang akan kita bahas di sini adalah bagaimana cara mendapatkan input dari keyboard. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya dulu pada kalian nih, selama ini ada masalah nggak? Ada pertanyaan dulu nggak? Ada? Dari materi-materi yang lalu-lalu? Karena kita sudah mulai ini ya, masuk ke apa, kalau di awal-awal itu masih hidangan pembuka ya. Nah ini main course-nya di sini. Jadi sejak pertemuan 6, itu sudah mulai main course, kita udah masuk ke OOP ya. Ada pertanyaan dulu nggak? Bisa semuanya? Atau saya yang nanya aja ya? Ini gimana progres tugas besarnya? Kelompok 1 mana? Udah berapa persen? Jadi saya sekalian mau ngecek progres tugas besar kalian. Kelompok 1 mana? Kelompok 2? Sudah berapa persen? Atau saya balik pertanyaannya. Siapa yang sudah mencapai progres 70%? Berhubung kita akan presentasi dalam waktu 2 minggu ke depan. Nanti 2 minggu lagi kalian presentasi ya. Ini pertemuan 10, 11, 12 masih materi, 13 kalian presentasi. Ada yang sudah 70%? 80%? 50, Bu. 50%. Oke, alhamdulillah ada yang jawab ya. Fahmi 50%. Ada lagi yang 50%? Raka mungkin? 15%, Bu. 15%. Oke, ada yang naik 20%? 30%? Yang belum sempat presentasi ke saya harus sudah punya topik itu ya, jangan dipaksa-paksa dulu harus presentasi ke saya ya. Karena waktu presentasinya sebetulnya di pertemuan 5 waktu itu ya. Ada yang 40%? Belum ya. Oke. Mohon maaf ya, anak saya berisik sebentar ya. Ya, maaf atas ketidaknyamanannya. Kita lanjutkan kembali. Saya harap semua kelompok sudah ada progres ya. Saya hanya mengingatkan saja supaya kalian gak kaget. Ini pertemuan 10, kemungkinan sampai nanti insya Allah ada VidCon terus untuk reminding terus kalian mengerjakan tugas besar meskipun di masa seperti ini ya, yang mungkin kalian akan sulit untuk berkoordinasi dengan member of kelompok gitu ya, member of group.
Tapi ya gimana lagi, itu memaksa kita harus siap pada industri 4 nantinya. Ini mau nggak mau kan dipercepat ya. Jadinya kalian harus siap, karena nanti juga kalau kalian kerja, apa namanya, mungkin kalian punya project gitu ya, kerja sama orang luar yang kerjanya remote ya begini gitu ya. Jadi anggap aja ini latihan. Oke, saya akan membahas materi berikutnya mengenai bagaimana cara mendapatkan input dari keyboard. Meskipun sebetulnya kalian sudah ini ya, kalau kalian sudah mengerjakan tugas besar, kalian sepertinya sudah tahu ya bagaimana cara mendapatkan input dari keyboard. Tapi akan saya bahas juga ya. Di praktikum sudah pernah kali ya? Di praktikum dapat nggak materi ini? Sudah atau belum? Sudah, Bu. Sudah ada ya? Nah, saya akan jelaskan juga bahwa mendapatkan input dari keyboard ini bisa kita dapatkan dengan, saya hanya bahas sedikitnya saja ya. Anda bisa dapatkan input dari keyboard melalui argumen. Argumen yang kalian bikin main method itu terus ada ARGS itu ya. Nah, itu argumen. Yang akan kita bahas berikutnya adalah mendapatkan input dari buffer reader. Sebetulnya ada ya dari kelas scanner. Ya, sudah dibahas kali ya di praktikum ya. Untuk mendapatkan input dari variabel bertipe primitif ya. Kemudian ada kita menggunakan objek dari buffer reader. Dan selanjutnya kita akan menggunakan static method dari kelas J option pen. Nah, kalau kita bahas static sama instance, mestinya sih kalian sudah paham dari materi kuliah sebelumnya ya. Ada pertanyaan dulu? Nggak ada? Nanti kalau mau nanya silahkan boleh ya. Di grup kelas atau mungkin kalau malu nanya di sini, nanti kalian boleh nanya di classroom. Kan suka ada setiap materi itu ada komen-komen ya. Di situ kalian boleh komen di situ ya. Meskipun Bu materinya udah mundur, nggak masalah, boleh nanya ya. Misalnya Bu materi 2 minggu lalu saya belum paham di bagian apanya. Silahkan boleh nanya bebas. Makanya saya lebih senang kalau kita diskusi di grup ya, di chat grup ataupun di public comments yang ada di classroom. Jadi kita bisa bareng-bareng gitu ya. Mungkin ada pertanyaan Raka sama dengan Fahmi, tapi ini apa tidak diutarakan, atau misalnya Fahmi japri saya Bu nanya XYZ, ternyata Andrian juga belum ngerti masalah itu. Nah, kan kalau misalnya dipublikkan pertanyaannya kita sama-sama, oh iya saya juga belum ngerti, saya juga belum ngerti gitu ya. Jadi kita bisa diskusi bareng-bareng ya. Dan tetap browsing ya. Oke, untuk argumen. Kalian lihat ini ya. Ini share screen saya muncul ya. Saya akan Muncul, Bu. share screen contoh kode saya. Oke. Ini tidak bisa saya demokan karena saya ada setting yang bermasalah. Tadi ya, baru saja di setting nggak sengaja keubah coverage-nya. Jadi ini saya nggak bisa menerima argumen, harus saya otak-atik lagi. Tadinya bisa gitu ya. Ya suka iseng ya. Oke, jadi ini yang dimaksud dengan argumen ya. Biasanya kan kalau kita coding di dalam main method seperti ini ya. Ini saya hapus dulu. Gini kan ya. Kok main method ada argumennya di sini ya? Kapan kita masukkan argumennya? Gitu kan ya. Katanya ada argumen yang dijadikan masukan untuk parameter masukan. Tapi tidak pernah terlihat di manakah dia muncul. Nah, kita bisa memasukkan nilai ke argumen ya pada saat Anda mau running. Jadi ini kalau kita runningnya di CMD, itu kita bisa masukkan nilai argumennya. Nah, kalau di Eclipse emang agak berbeda ya, itu ada menu-menu yang harus kita pilih dulu untuk memasukkan nilai argumen.
Nah, kalau saya masukkan argumen, tapi saya tetap nanti akan ini ya, apa namanya, ini pasti tidak akan berhasil ya. Oke, nanti saya akan masukkan argumen ya, tapi saya jelaskan dulu source code-nya. Jadi gini, ini kita bisa masukin argumen ya. Nanti argumen itu adalah sesuatu yang bertipe string. Anda udah belajar array kan? Nah, itu ya ada kurung sikunya ya. Array of string, ya nama variabelnya adalah argumen. Dia bertipe string dan dia adalah array of string. Namanya array itu objek, ya. Array itu objek dan dia bisa apa? Kalau objek gimana? Masih ingat nggak? Dia kalau objek ini ya, ini objek. Kalau objek berarti ya dia ada punya di sana di belakang layar gitu ya. Ada sekumpulan alamat memori dan karena dia objek berarti dia isinya bukan nilai ya, tapi dia isinya adalah reference. Gitu ya. Reference ke alamat lain. Jadi kalau array itu kayak gitu. Misalnya nge-refer ke saya gambar ke sini. Nah, di sini nanti akan ada isi dari gambarnya ini banget ya, bagus banget ya. Nah, itu isi dari array-nya ya. Anggap aja bagus gambarnya ya. Oke. Nah, terus namanya objek array, dia punya length ya. Nanti saya upload lagi video mengenai array ini. Masih ada di laptop saya sih, belum saya upload ya. Dia punya instant variable length. Nah, kalian udah nonton ya sebelumnya bedanya instant variable versus static variable. Masih ingat ya? Nah, dia punya instant variable namanya length. Terus di situ kita akses ya. Kita akses. Oke, sebentar. Mana tadi draw. Ya, ini dia diakses. Panjangnya berapa? Jadi kalau misalnya saya masukkan ini kan array of string ya. Jadi kalau saya masukkan di sini adalah misalnya ya di argumennya itu adalah hi spasi gitu ya. Hello spasi hola. Nah, itu artinya ada berapa string di sini? Ada string hi, ada string hello dan string hola. Ini panjangnya adalah berapa? 3 ya. Nah, bukan pakai koma ya. Jadi waktu di CMD itu ketika kita ketikkan spasi itu adalah penanda bahwa oh itu indeks berikutnya. Jadi ini hi ini indeks ke-0, hello indeks ke-1 dan holanya indeks ke-2. Berarti panjangnya 3. Begitu ya. Nah, dia akan memiliki arguments ini adalah array of string berpanjang 3 kalau saya masukkan di argumennya seperti itu. Kalau saya ganti ya nggak begitu. Misalnya saya masukinnya gini 5, 6, 7, 8. Oke. Panjangnya berapa? Berapa panjangnya? Ada yang bisa jawab? 4. Ya, betul 4 ya. Namun 5-nya, oke saya tanya lagi 5-nya tipe datanya apa? String. Ya? Char. 5, 6, 7, 8. Tipe datanya apa? Ada yang jawab char. Ada lagi yang lain? Ya? Integer. Integer. Oke, ada lagi yang lain? Masih belum tepat? Kayaknya saya harus balik lagi ke sini. Ini tipe datanya adalah String. ya, betul ya. Jadi itu bertipe string. 5, 6, 7, 8 itu adalah string. Ya, dikenalinya sebagai 5 string ya. Stringnya
meskipun angka 5 tapi string. String 5, 6, 7, dan 8. Berarti panjangnya 4. Nah, nanti di sini akan terjadi perulangan. Ya, mulai dari sini. For integer 0 sampai I kurang dari argumen .length. Kalau saya isikan tadi panjangnya 4, berarti dia akan muter ya. Dari 0 sampai 3, terus dia ngeprint. Di sini ya. Argumen ke I apa? Argumen ketika dia 0 berarti argumen ke 0 yang dia print. Argumen ke 1 apa? Jadi kalau saya ulang lagi di sini saya ketik 5, 6, 7, 8, maka dia akan ngeprint yang ini argumen ke 0. Ini argumen ke 1, argumen kedua, argumen ketiga. Itu yang dia print. Gitu ya. Gimana cara dapatkan argumennya? Saya akan share layar saja ya. Oke, ada muncul layar saya? Ada, Bu. Ya, contoh Muncul, Bu. CMD ini adanya di sini ya. Saya cari dulu. Nah, saya pindah dulu ke sini. Oke, ada di sini ya. Java contoh.java. Nggak ada error ya. Nah, ini kapan kita masukkan argumennya? Sekarang ya, pas saat kita running Java contoh. Nah, yang tadi kita masukin di sini 5, 6, 7, 8. Baru kita enter. Di saya error ya. Gara-gara tadi saya ngotak-ngatik coverage ini ya, coverage and variabel untuk argumen. Harusnya itu nanti nyetaknya 5, 6, 7, 8. Gitu ya. Kalau mau misalnya nggak mau 5, 6, 7, 8, oke, kita misalnya tadi ya indeks yang 0, indeks ke 0-nya high, indeks ke 1-nya hello, indeks keduanya hola. Nah, panjangnya 3. String gitu ya. Nah, seperti itu mendapatkan input dari argumen. Nah, untuk mendapatkan input yang berikutnya, ada pertanyaan dulu nggak? Kayaknya nggak ya. Kita bisa pakai kelas scanner. Seperti yang ada di praktikum ya. Oke, layar ini muncul. Saya akan buka Java API entah versi keberapa yang muncul aja semunculnya di sini ya. Oke, yang muncul edisi 7, padahal kita udah 10 ya. Berapa? 13 ya kemarin ya. Nah, kita akan lihat nih kelas scanner. Saya lupa dia ada di mana. Kita dari indeks aja. Di S. Oke, saya perbesar ya. Di S, terus saya cari scanner. Oke, ada di, nah ini ya di bawah kelihatan. Scanner di utility. Saya klik kelas scannernya. Begitulah saya kalau nyari kelas yang saya lupa di package mana, saya langsung ke indeksnya ya. Kelas scanner, lihat, Anda bisa lihat ya. A simple text scanner. Saya copas aja ya, biar kebaca. Soalnya di kanan itu ada item-item, pasti ya, ketutup sama wajah kalian. Oke, ini ya definisinya. A simple text scanner which can parse primitive type. Ini kuncinya, primitive type. Jadi dia bisa memparsing nilai primitif dan string menggunakan regex. Jadi stringnya itu pakai regex. Bagi yang belum tahu nanti boleh browsing. Kita nggak bahas regex di PO1. Nanti di PO2 kita bahas regex ya. Regular expression. Oke, scanner intinya gini, kalian bisa pakai objek scanner untuk ngedapetin input dari keyboard yang mana tipenya tipe primitif. Caranya gimana cara pakainya? Tinggal bikin aja objek bertipe scanner. Kalian udah nonton video itu ya, membuat objek ya. Nih ya, kan kalau segini, titik koma, itu namanya apa?
deklarasi ya. Kalau saya tuliskan begini, SC sama dengan new scanner, itu namanya apa? Instansiasi ya. Tapi kalau saya gabung juga boleh. Deklarasi segini ya, plus instansiasi. Nah, oh iya, udah bahas konstruktor belum ya? Udah belum? Belum. Belum. Konstruktor belum? Oh, berarti nanti ya, video yang nanti mungkin ada konstruktor. Tapi tenang, videonya masih saya tambah ya. Nanti kalau ada tambahan video lagi saya kasih tahu lagi gitu ya. Ya, ini adalah konstruktor ya. Jadi bukan tipe data ya, tapi ini konstruktor. Nah, konstruktor itu adalah methods ya. Methodnya sama, namanya sama dengan nama kelas. Oke, cirinya method. Kalian dulu pernah belajar prosedur sama function nggak? Masih ingat? Masih. Masih. Ada ini ya, kurung buka sama kurung tutup gitu ya. Iya. Kayak gini nih. Tak, saya copot dulu deh. Nah ini kan cirinya ya, subproses itu ada parameter masukannya ya. Entah mau diisi ataupun enggak gitu kan ya. Anggap aja gerbang masuk ya. Nah ini bentuknya kan seperti itu ya, seperti prosedur atau function. Oke, di sini saya sebutnya method saja ya. Nah, parameter masukannya kebetulan, nah itu ya, dia adalah dari sistem in. Sistem in itu dari mana? Ini dari keyboard. Kan biasanya kalian sistem out gitu ya. Sistem out, sistem out, sistem out. Kita sistem in. Masuk ya dari keyboard. Parameter masukannya itu ya, dia bawa dari keyboard. Terus udah boleh ngambil nilai belum? Belum. Ini baru jadi objek. Nah, sekarang yang kita suruh-suruh untuk ngambilin nilai itu adalah objek SC ini. Ya, kita akan suruh-suruh dia ngambil nilai. Beroperasi kan berarti ya. Karena OOP itu variabelnya aktif, ya, nggak pasif. Dia bisa melakukan something. Seperti di video sebelumnya kan, saya nyontohinnya apa ya? Kelas kucing ya? Yang kayak gini nih. Kucing Garfield sama dengan new kucing. Udah belum yang itu? Terus Garfieldnya bisa makan. Tuh ya, objeknya itu aktif. Garfield bisa curi ikan. Kalau kita suruh ya, kalau kita buatkan metodenya. Nah, sekarang sama halnya dengan ini. Saya hapus dulu ya. Sama halnya dengan SC ya. SC ini adalah objek, bisa kita suruh. SC dapetin nilai integer dong dari keyboard. Nah, pakai apa operate-nya? Nama metodenya adalah next in. Bu, tahu dari mana sih next in? Oke, kita balik lagi. Tahu dari mana next in? Paling gampang saya bilang tuh contohnya gitu kan ya. Tapi nggak gitu ya. Lihat cara baca Java API. Tahu dari mana? Dari sini, methods ya. Methods inilah yang nanti boleh kita pakai untuk objek scanner. Oke, saya pengen dapetin nilai integer. Oke, nama metodenya apa ya? Nah, kita cari di sini. Yang manakah, dibaca satu-satu. Iya, dibaca satu-satu. Nah, ini ada ya. Scan the next token of the input as an integer. Nah, itu ya. Ini next in. Oh, oke. Kalau gitu kita pakai next in-nya. Tipe kembaliannya adalah integer. Nah, saya pakai nih next in-nya segini. Ininya saya cut dulu ya. Ini saya suruh SC dapetin nilai dong gitu ya. Scan nilai sebagai integer dong. Nah, ini saya suruh dia begitu ya. Sama halnya dengan, hey Garfield kamu makan. Hey Garfield kamu curi ikan. Kayak gitu. Jadi kalau kalian bikin apa?
Tamakucing gitu. Siapa yang pernah main Tamagotchi zaman dulu ya? Ngalamin nggak zamannya Tamagotchi? Gitu ya, bikin kucing simulator atau apa kayak gitu, game kucing yang kalian kasih makan, suruh tidur, suruh main, suruh jalan-jalan, yang kayak gitu-gitu ya. Ya bisa ya. Nah sekarang balik lagi ke SC ini. SC dapetin nilai integer dong. Nah ini pakai next in ya. Tapi masalahnya next in itu kan mengembalikan nilai integer ya. Disimpan di mana hasil menampung nilainya? Simpenlah ke I. I-nya udah kita siapkan, dia bertipe integer. Gitu. Kalau ininya next float gimana? Next float ada di sini ya. Nih. Scan the next token of the input as a float. Ya berarti simpanlah di tipe data yang float. Nah, kayak gitu ya. Itu untuk mendapatkan input dari keyboard menggunakan kelas scanner. Yang lain-lainnya gimana? Nah, ini bisa kalian cobain ya. Yang ini, yang next ini ya, next big decimal, next boolean, next byte, next double, next float, next in. Terus untuk dapetin string bisa pakai next line. Dan seterusnya ini bisa kalian pelajari. Nggak mesti dihafal. Nggak mesti dihafal, mendingan ngapalin Al-Quran aja ya. Yang penting dipelajari, dipahami. Oh ini cara pakainya. Toh saya juga tidak hafal. Kalau kita perlu, kita tinggal buka Java API-nya. Waduh ini versi gratisan udah remaining meeting time-nya udah 10 menit kurang nih ya. Oke saya percepat. Berikutnya dapetin input dari buffer reader. Ada ya di praktikum ya. Oke tapi sebelum yang buffer reader, ini ada yang paling gampang yaitu pakai JOption Pen. Oke saya langsung aja ke source code. Layar saya muncul di Eclipse sekarang ada? Muncul Bu. Ada ya? Kelihatan nggak? Nah, ini source code-nya sedikit ya. Kita mengimport butuh kelas JOption Pen ya. Oke, dari mana JOption Pen Bu? Kok tahu sih JOption Pen? Lagi-lagi bukalah Java API ya. Cari di sini. Kalau kalian lupa ada di mana caranya pakai indeks. Kayak saya tadi. Karena saya tahu dia ada di Javax. Ya, di Javax. Yang ada X-nya ya. Sebentar. Javax Swing. Kelewat. Javax Swing. Nah, ini ya. Saya langsung aja lewat package-nya. Terus di sini kita cari JOption Pen. Oke, jadi si JOption Pen ini kebanyakan dia adalah static method, tinggal pakai gitu ya. Jadi kalau kalian mau bikin kayak gini, layar masih ada yang berusaha untuk masuk ini ruangannya. Nah, muncul ya ada ini nih, dialog box cuman gini doang. Kalian gak usah bikin coding gimana bikin kotak, gimana bikin rectangle, gimana nempatin nama. Ini udah langsung pakai ya. Ini namanya show input dialog. Saya isi ya. Saya klik OK. Lalu ini namanya show message dialog. Jadi bisa kita pakai begitu saja tanpa harus ngapa-ngapain. Adanya di mana? Nah, adanya di kelas JOption Pen. Jadi ini adalah metode statik yang dimiliki JOption Pen. Ya, metode statik yang dimiliki JOption Pen. Ingat ya, kalau statik itu berarti ingatnya Pak RT itu statik ya. Apalagi WC umum, masjid, kantor polisi semuanya statik ya. Rame-rame boleh pakai gitu ya. Kalau misalnya kantor polisi, WC umum, masjid enggak statik semua instance, berarti kebayang dong tiap rumah akan punya kantor polisi, punya masjid raya,
punya WC umum, kebayang ya, tiap rumah punya yang begitu. Itu kalau non-statik. Nah, kalau statik milik bersama boleh pakai rame-rame ya. Jadi ini show input dialog langsung pakai aja. Punyanya G-Option Pen. So message dialog juga sama, langsung pakai aja punyanya G-Option Pen. Tapi jangan lupa di-import dulu. Ini ya. Kita import dulu. Di mana lokasinya? Bu, saya nggak ingat lokasinya di mana. Ya, lokasinya ada di sini ya. Java Swing G-Option Pen. Bisa dibuka Java API-nya. Itu kita import. Nah, ini leluhurnya ya. Ini ibunya, neneknya, mbahnya. ini kalau manusia, kelas objek ini adalah Nabi Adamnya. Gitu ya. Kalau kita kan ancestor kita Nabi Adam ya. Nah, kalau di Java semua kelas itu ancestornya adalah kelas objek. Ya, nanti kalian bahas inheritance. Oke, untuk buffer reader-nya mudah-mudahan di praktikum modul berapa ya itu? Udah belum? Besok kali ya, besok kita ketemu di praktikum aja ya. Nanti saya lanjutin di praktikum bahas buffer reader. Khusus kelas A, saya akan bahas lebih banyak di praktikum ya. Mohon maaf untuk kelas lainnya yang nggak diajar oleh saya. Nanti saya masuk di praktikum di Vicon. Karena waktunya udah mau habis ini ya. Nah, ada pertanyaan dulu? Nanti dilanjutkan aja bertanyanya di classroom sama di WAG ya. Di WA group ya. Harus nanya ya. Kalau enggak nanti saya tanya satu-satu. Ya, Bu. Ya, harus nanya ya. Kalau ada belum paham harus nanya nanti ya di komen. Komen di classroom, di bahasan pertemuan ini. Nah, apa mission of the day-nya? Nah, ini yang kalian nanti-nanti kayaknya ya. Mission of the day-nya adalah oke, nanti saya bukakan di jam sekarang udah 9:30, jam 10-an deh untuk submit tugasnya. Mission of the day-nya adalah kalian seperti biasa sambil nonton video bikin catatan. Jadi kan nanti ada 4 video, silahkan tonton 4 video itu. Per video minimal 2 halaman catatan, gunakan tinta biru. Jangan lupa beri nama ya. Tulis di buku tulisnya masing-masing. Per video minimal 2 halaman ya. Terus tulisnya pakai tinta biru, jangan lupa beri nama. Seperti biasa difotokan menjadi satu file ya, satu file PDF. Upload di Mission of the Day pertemuan 10. Ada pertanyaan kah? Enggak ya? Oke, waktunya sudah mau habis. Saya takut mendadak tiba-tiba jelep aja hilang gitu ya. Daripada saya diputusin sama Zoom, mending saya yang memutuskan diri dari Zoom ya. Oke, sudah 2 menit lagi. Video conference kita memang mungkin rasanya tidak cukup ya dengan hanya waktu yang sesingkat ini. Tapi jangan khawatir, saya akan terus nambahkan lagi video lagi. Jangan bosen nontonin video, diulang lagi, dan akan saya tambah ya. Begitu ya. Kalian boleh request juga, Bu, tolong bikinkan video bla bla bla, nanti saya akan coba buatkan. Gitu ya, request aja nanti di classroom ya, Bu, tolong materi yang apa, yang XYZ tolong diperjelas, Bu, nanti saya buatkan videonya. Tapi jangan ngedadak pertemuan 13 udah mau presentasi baru minta ya. Sok sekarang-sekarang, mana nih yang belum paham di materi OOP ini. Oke, mungkin itu saja, cukup sekian dari saya. Selamat melanjutkan belajarnya, pindah ke video, dan upload mission of the day-nya. Gitu ya. Ya, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.